Kembali bersama kami, pemirsa. Proyek Giant Seawall terus dikembangkan oleh pemerintah. Rencananya pembiayaan program ini akan menggunakan APBN dan anggaran daerah Kota Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang terus terkena abrasi setiap tahunnya membuat pemerintah berbenah. Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall pun segera dibangun. Tak hanya itu, tim satuan tugas dibentuk untuk mengawal pembangunan proyek raksasa ini. Pada akhir Februari lalu, kami membentuk semacam satuan tugas Giant Seawall Pantura Jawa untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan pelindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjir rob, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan komitmennya untuk membangun Giant Seawall. Dalam acara International Conference on Infrastructure, Prabowo sempat mencari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas pendanaan proyek raksasa ini. Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Giant Seawall atau tanggul laut raksasa adalah struktur besar yang dibangun di sepanjang garis pantai yang memisahkan daratan dan laut. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang. Pembangunan proyek ini diprediksi memakan waktu minimal 8 tahun. Tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto ingatkan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Jajaran menterinya pun siap menjatuhkan sanksi pidana bagi perusahaan tambang yang melanggar aturan. Raja Ampat menjadi sorotan masyarakat, bukan karena keindahannya, tetapi pertambangan yang ditemukan di sejumlah pulau di Papua. Presiden Prabowo tak segan mengakui Indonesia tidak berani tegas dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di acara International Conference of Infrastructure. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Jajaran Menteri Presiden Prabowo langsung menengok lokasi tambang. Tak hanya itu, 4 perusahaan tambang yang kedapatan melanggar aturan dicabut izinnya. Keempat perusahaan ini juga diperiksa untuk mendalami adanya dugaan tindak pidana dalam pertambangan. Tambang nikel ada instruksi khusus nggak Pak terhadap anggota di lapangan Pak? Yang jelas anggota kita saat ini bersama dengan kementerian terkait sudah melaksanakan pendalaman. Terima kasih. Artinya melakukan penyelidikan ya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolri. Siapa? Raja Ampat dikenal dengan keindahan laut dan pemandangan alamnya. Raja Ampat merupakan tempat bagi keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. UNESCO pun mengakui Raja Ampat sebagai situs geopark. Keberadaan tambang dinilai mengancam ekosistem laut dan potensi pariwisata yang kelak bisa merugikan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Greenpeace Indonesia mengungkap masih ada sejumlah tambang nikel yang aktif di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Padahal sebelumnya pemerintah telah mencabut 4 izin usaha tambang, namun tidak untuk izin pertambangan PT GAG yang saat ini jadi perbincangan. Greenpeace Indonesia mengungkap masih terdapat sejumlah izin pertambangan nikel yang aktif di wilayah Raja Ampat.
Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ade Ali Rompas menyebut ada 16 izin tambang nikel yang pernah dan masih berlaku di Raja Ampat. Dari 16 izin tersebut, 13 diantaranya berada di kawasan Geopark Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai salah satu ekosistem paling berharga dan unik di dunia. Bahwa pencabutan izin yang dilakukan diumumkan oleh Menteri SDM setelah bertemu dengan Bapak Prabowo, ini masih menjadi pertanyaan besar. Sehingga kita penting mengawal bagaimana sebenarnya yang kami bilang surga terakhir ini betul-betul terlindungi. Ini data-data yang kemudian kami lihat. Jadi bukan hanya Pulau Gak saja juga yang bermasalah, tapi potensial untuk dihidupkan kembali itu masih sangat memungkinkan. Sebelumnya pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Ramon Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Sementara untuk kontrak karya PT GAG izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan Geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus terhadap penambangan di Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik mengaku pihaknya bersama Polri tengah melakukan langkah penegakan hukum terpadu terkait 4 izin tambang di Raja Ampat. IUP yang dicabut itu dimiliki oleh PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT KW Sejahtera. Pemerintah memutuskan tidak mencabut IUP yang dimiliki PT GAG Nikel yang berada di bawah PT Antam. Pencabutan perizinan lingkungan berproses karena membutuhkan bukti yang kuat untuk melakukan hal itu. Apalagi mengingat sampel yang diambil dari lokasi kejadian memerlukan proses di laboratorium selama beberapa bulan. Jadi langkah dari Kementerian Lingkungan Hidup, sebagaimana disampaikan Bapak Menseknek kemarin, kami telah membekukan persetujuan lingkungan kepada 4 izin tambang. Karena berdasarkan pengawasan detail yang dilakukan oleh Deputi Gakum, ada penyimpangan pelanggaran lingkungan yang cukup serius. Dan ini telah kita lakukan pembekuan. Kenapa tidak dicabut izinnya? Karena untuk mencabut harus ada bukti. Buktinya sudah kita ambil, sedang di lab. Biasanya lab itu 3-4 bulan. Kemudian para ahli yang menyimpulkan itu kerusakan lingkungannya, karena harus ada kata-kata di undang-undangnya bunyinya gitu, tidak bisa langsung. Sehingga setelah itu baru kemudian akan pencabutan izin lingkungan terhadap 2 yang pertama. Terhadap 2 yang kedua, yang terakhir, itu memang tidak atau belum memiliki persetujuan lingkungan. Sehingga kepada beliau, kepada Bapak SDM, ini tanpa memperhatikan tekanan. Saya tidak boleh tekanan siapapun. Ini hanya terkait dengan kaidah teknis yang memang menjadi tugas dari Menteri LH. Kami telah memberikan surat kepada Bapak Menteri SDM. Komnas HAM menyebut pertambangan nikel yang terjadi di Raja Ampat, Papua Barat Daya berpotensi kuat menimbulkan pelanggaran HAM, khususnya di bidang lingkungan hidup. Komnas HAM sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk mendapatkan data awal yang akan disampaikan. Raja Ampat ini berpotensi cukup besar terjadinya konflik sumber daya alam atas aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Untuk itu pada fase awal Komnas HAM sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak terkait untuk mendapatkan data awal informasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Saulin dan Pak Pragianto. Dan Komnas HAM juga sudah melakukan identifikasi awal bahwa aktivitas pertambangan nikel di Papua tentu saja berpotensi sangat kuat menimbulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia, terutama di bidang lingkungan hidup, di mana setiap warga negara punya hak dan dijamin di dalam konstitusi kita untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Dan berbagai regulasi di Indonesia juga sudah tersedia bagaimana kerusakan lingkungan yang luas dan potensi konflik sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan konflik sosial secara horizontal, tentu itu menjadi perhatian yang serius dari Komnas HAM. Untuk itu
Tentu Komnas HAM dalam waktu dekat akan mengambil langkah-langkah terkait dengan pemantauan ke lokasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Selanjutnya silakan Pak Saudin akan mengawali, lalu akan dilanjutkan oleh Pak Prabianto. Terima kasih. Terima kasih Bu Aris dan terima kasih teman-teman. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat suara soal dirinya yang dikaitkan dengan nama kapal tongkang dan tugboat yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi santai bahkan senang jika ada kapal yang ditulis namanya dan menjadi miliknya. Presiden ke-7 Republik Indonesia menanggapi santai soal keterkaitan dirinya dengan kapal tongkang dan tugboat yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi mengaku tidak merasa terganggu dengan munculnya isu tersebut. Menurutnya tulisan serupa juga banyak muncul di truk dan kendaraan lainnya. Meski demikian, dirinya meminta agar tulisan-tulisan tersebut tidak dibelokkan artinya atau bahkan dipelintir untuk tujuan yang tidak baik. Kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Nah ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa nggak sih Pak? Apa dengan oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dia nggak baik. Presiden ke-7 Jokowi juga menegaskan pihak pemilik sudah memberikan pernyataan sehingga tidak perlu diributkan lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menyambut hari ulang tahun ke-498 Jakarta, tema besar Jakarta Global dan Budaya diangkat sebagai semangat baru untuk menegaskan posisi Jakarta sebagai kota maju, inovatif, dan kaya budaya. Salah satu rangkaian acara paling dinanti adalah Pesta Rakyat Jakarta yang digelar di lapangan Banteng. Pesta Rakyat Jakarta digelar untuk seluruh warga Jakarta dan pengunjung dari berbagai penjuru. Bagi pecinta kuliner, Pesta Rakyat di lapangan Banteng adalah surga makanan yang wajib dikunjungi. Beragam makanan khas Betawi seperti kerak telur, soto Betawi, asinan hingga jajanan tradisional hadir memanjakan lidah. Selain Pesta Rakyat di lapangan Banteng, rangkaian HUT Jakarta tahun ini dipenuhi berbagai acara seru sepanjang Juni hingga Juli, mulai dari festival seni, pameran, konser musik hingga bazar. Dan masih dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-498 Jakarta, Ancol memberlakukan masuk gratis mulai tanggal 10 hingga 20 Juni 2025. Promo gratis masuk Ancol berlaku mulai pukul 5 sore hingga 11 malam. Tiket gratis masuk Ancol bisa didapatkan dengan melakukan reservasi lewat situs ancol.com paling lambat H-1 sebelum kunjungan. Dan untuk mengetahui suasana terkini di Ancol, sudah ada rekan Ismalia di sana. Ismalia, bagaimana suasana Ancol pasca tadi jam 5 ya mulai diberlakukannya tiket masuk, Ismalia? Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Memang tak pernah sepi Juno dan juga pemirsa. Untuk Pantai Ancol ini memang selalu menjadi tempat destinasi wisata favorit terutama bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya. Dan kalau misalnya ada akses masuk gratis, ini memang benar sekali Juno untuk menyambut HUT DKI Jakarta ke-498. Dan untuk akses masuk gratis ini akan diberlakukan pada pukul 17.00 hingga pukul 23.00. Nah, sekarang kita akan mengajak Juno dan juga pemirsa untuk menanyakan kepada salah satu pengunjung di Pantai Ancol ini bagaimana suasana atau berwisata di Pantai Ancol ini. Halo, selamat sore kakak. Ya,
selamat sore. Kakak boleh sebutkan namanya dan dari mana, Kak? Melza dari Jakarta Timur. Oke, Kak Melza. Kak Melza ini jauh-jauh dari Jakarta Timur memang sudah biasa liburan di Pantai Ancol atau seperti apa nih? Biasa sih kalau kayak Lebaran suka kesini gitu, liburan ke Ancol. Oh gitu, Kak Melza, ini kan ada akses masuk gratis ya? Ini Kak Melza masuk ke Ancol ini akses masuk gratis atau gimana nih Kak Melza? Iya, ikut masuk akses gratis. Lumayan sih mudah, kan kita tinggal ngisi link aja langsung bisa gitu. Oke, berarti tidak ada kendala sedikit pun ya? Iya, tidak ada kendala. Oke Kak, ini gimana sih kan mau ada akses masuk gratis dari tanggal 10 sampai tanggal 20 Juni nih. Tanggapan Kak Melza sendiri sebagai warga Jakarta seperti apa? Ya, mempermudah ini sih ibu-ibu, kalangan ibu-ibu yang nyari hiburan gitu kan, menghilangkan penat. Worth it lah. Oke, Kak Melza, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat berlibur kembali. Ya, Juno dan juga pemirsa, memang untuk akses masuk gratis ke Pantai Ancol ini memang harus mereservasi sehari sebelum kedatangan, yang dimana ini akan bisa direservasi di laman resmi web Taman Impian Jaya Ancol. Dan untuk memang di Pantai Ancol ini banyak sekali suasana pantai yang syahdu, dan memang ombak yang tenang ini menjadi salah satu alasan mengapa para keluarga atau para orang tua mengajak anak-anaknya untuk berlibur di Pantai Ancol ini. Bisa disaksikan di layar televisi Anda, Juno dan juga pemirsa, sampai saat ini masih banyak sekali terutama anak-anak kecil yang memang sedang bermain di air, Juno dan juga pemirsa. Namun memang tidak boleh melewati batas-batas yang sudah diterapkan oleh petugas dari Pantai Ancol sendiri. Dan Juno dan juga pemirsa, memang untuk di Pantai Ancol ini memang ada ketentuan untuk tidak bermain air di atas jam 6 sore. Kembali ke Anda, Juno. Oke, Ismail ya, jadi memang gratis, tadi reservasi sehari sebelumnya ya. Menarik, dan juga tadi seperti kata kamu, syahdu, enak banget sore-sore duduk di pantai. Bikin jealous ya. Baik, terima kasih Ismail, selamat bertugas kembali. Dan masih soal Jakarta pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Tak tanggung-tanggung, denda yang dikenakan mencapai Rp250.000. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial. Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar Rp50 juta akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar, akan disanksi Rp1 juta. Ya, pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan 6 kawasan dilarang merokok tanpa terkecuali dan berikut daftarnya. Yang pertama adalah di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian ada tempat proses belajar mengajar seperti sekolah dan tempat les anak, tempat bermain anak, dan tempat ibadah juga dilarang merokok. Saat menggunakan angkutan umum dilarang merokok, demikian juga dengan lokasi olahraga seperti stadion. Ya, sementara itu ada 4 kawasan yang diperbolehkan merokok, tapi harus di ruangan khusus. Kawasan ini adalah tempat kerja, tempat umum, ruang publik terpadu, hingga tempat dengan izin keramaian. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di Sinusol.